Bisa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunziru ba'san sadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanah makisina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman wa zukni fahman, amin. Sadaqallahul azim. Baik Bapak Ibu, ya. Kemarin terakhir kita bahas ayat 228. Berarti sekarang kita bahas ayat 229. Ya, silakan Pak Ustadz Adri baca, mana mic-nya? Ya. Al-Baqarah ayat 229. Bapak Ibu, ya, untuk mengingat kembali kita murojaah, saya yang baca ayatnya, Bapak Ibu yang terjemahkan. At-tolaku apa? Talak atau perceraian marrotani, ada 2 kali. Wa imsakum, maka tahanlah atau suami bisa menahan istri bima'ruf dengan baik, au tasrihun atau lepaskanlah bi ihsan dengan baik, wala yahilu dan tidak halal lakum bagi kalian anta huzu bahwa kalian mengambil mimma dari apa yang ataitumuhunna, apa yang telah kalian berikan kepada istri, ya, atau mereka syai'an sedikit pun,
illa kecuali ayyakhofa bahwa keduanya takut ala yukima bahwa tidak dapat menjalankan hududallah, hukum Allah. Fa in hiftum, maka jika kalian takut atau khawatir ala yukima tidak dapat menjalankan hududallah, hukum Allah, fala junaha, maka tidak ada dosa alaihima atas keduanya bima tadat bih, ya, untuk membayar tebusan, ya. Tilka hududullah, itulah hukum-hukum Allah, fala ta'taduha, maka janganlah kalian melampaui batas terhadap istri, ya. Haknya ini domir. Wa may yatta'ada hududallah, dan barang siapa yang melampaui batas terhadap hukum-hukum Allah, wa ulaika, maka mereka itu humuz zalimun, mereka termasuk orang-orang yang zalim atau aniaya, ya. Baik, ya, ini masih membahas tentang pernikahan. Pernikahan kan ada di dalamnya tolak, rujuk, terus ila, li'an, jihar. Nah, ini kita masih membahas tentang tolak, ya. Jadi kalau bicara tentang tolak, ya, ini mengisyaratkan yang pertama, orang yang mentalak berarti disebut sebagai subjek, artinya orang yang memberi talak, berarti suami. Subjeknya adalah suami, objeknya adalah istri. Kalau istri sebagai subjek maka disebut hulu. Jadi istri yang menggugat cerai suami, maka ini hulu. Hulu kebalikan dari talak, ya. Kalau talak suami yang menceraikan istri, kalau hulu istri yang menggugat cerai suami. Itu kebalikannya, talak dan hulu, ya. Nah, yang kedua, bahwa talak ini bukanlah solusi terakhir, ya. Jadi kalau udah menempuh jalan, berbagai solusi udah dilakukan, udah ke Pak Ustadz minta pendapat, ya, udah minta sama orang tua pendapat, ya, ternyata masih belum selesai, ya, masalahnya, maka talak, ya, sebagai solusi yang terakhir. Jangan baru ada masalah dikit tiba-tiba saya cerai kamu. Nah, itu nggak boleh. Karena apa? Karena talak itu bukan untuk menyelesaikan masalah, tapi malah menimbulkan masalah baru. Coba ketika cerai itu masalah baru banyak itu. Gimana nanti anaknya statusnya, ya kan? Terus dia juga keganggu nanti kalau nggak ada orang tuanya, belajarnya, terus perkembangannya terhadap lingkungan, terhadap teman-teman sekolahnya, ya. Terus status istrinya juga kan jadi janda. Nah, ini akan menimbulkan masalah-masalah baru. Makanya, ya, ketika, ya, jalan udah ditempuh, udah dicoba solusi bermacam-macam, kalau nggak bisa juga, baru itu jalan yang terakhir. Jadi talak ini adalah solusi yang terakhir. Jangan enteng tuh apa-apa saya cerai kamu. Nah, itu nggak menyelesaikan masalah, tapi malah menimbulkan masalah yang baru, ya. At-tolaku marotani, ya. Jadi tolak itu ada 2 kali, marotani. Artinya apa? Bahwa, ya, antara cerai yang pertama dengan cerai yang kedua itu ada tahapan, ya. Nah, di dalam tahapan ini ada yang namanya masa idah, ya. Nah, masa idah ini tujuannya untuk berpikir ulang, ya, dengan harapan bisa kembali lagi, ya. Jadi yang dimaksud marotani ini adalah
perceraian harus melalui tahapan, nggak bisa langsung saya talak 2 kamu atau saya talak 3, tapi harus berurutan. Menurut Imam Ibnu Taimiyah ya, meskipun seorang suami mengatakan saya talak 2 kamu atau saya talak 3 ya, tetap jatuhnya talak 1 ya. Itu menurut Imam Ibnu Taimiyah. Jadi marotani ini bertahap, berurutan ya. Jadi maksudnya cerai itu suami istri bisa kembali lagi. Marotani itu artinya cerai suami istri yang bisa kembali lagi. Nah itu ada 2 kali. Marotani kan artinya 2 kali, bisa kembali lagi gitu. Nah ini disebut juga tolak rojai. Tolak kan ada dua bagian besar. Kayaknya udah lupa nih yang kemarin. Ya, ada 2. Yang pertama tolak apa? Tolak rojai. Yang kedua tolak bain. Nah masih ingat tuh tolak bain ya. Jadi tolak rojai ya ketika suami menceraikan istri selama dalam masa iddah rujuk ya, maka itu tolak rojai ya, boleh kembali. Kalau misalkan tolak bain ketika suami udah mentalak 3 kali, maka suami tidak boleh kembali lagi kepada istrinya. Bisa kembali dengan syarat harus menikah lagi dengan laki-laki lain ya, dan digauli ya, dan suaminya terus dengan takdir ya, bukan karena direncanakan. Dengan takdir dia berpisah dengan istrinya, baru boleh kembali lagi ya. Tapi kalau direncanakan nggak bisa gitu ya. Ya, jadi bagaimana ya cara rujuknya marotani ini ya. Nah ini ada 2 kali ya. Yang pertama ya, ini syaratnya istrinya harus subur, suci dan merdeka ya. Maka dia punya masa iddah 3 kali kuru. 3 kali kuru disebut juga 3 kali haid atau 3 kali suci ya. Nah, kenapa harus merdeka, subur, suci dan merdeka? Karena kalau merdeka beda lagi nih. Kalau nggak merdeka ya, misal budak, kalau sekarang udah nggak ada ya budak ya, maka ketika budak dicerai itu separohnya tuh 2 kali kuru aja udah. Nah, kalau yang merdeka 3 kali kuru ya, seperti itu. Ya, jadi ketika dia suami mencerai istri ya, lalu dalam masa iddah dirujuk, maka itu jatuh yang pertama ya. Misalkan dia sudah melewati dari masa iddah, maka suami ya harus menikah ulang. Menikah ulang ya dengan syarat-syarat memberi mahar, memberi dengan saksi, lalu dengan wali ya. Nah itu seperti pernikahan biasa. Kalau udah melewati dari masa iddah. Tapi kalau belum melewati masa iddah, maka cukup dengan rujuk gitu. Saya rujuk kamu ya, atau cukup dengan action, dengan perbuatan. Udah berhubungan udah. Itu namanya rujuk, itu berhubungan suami istri. Ya, seperti itu. Ya, cuman hati-hati nih ya, kalau seandainya ya, ketika suami mencerai istri, istri udah 3 kali haid, tapi istri bohong nih, karena dia pengen kembali lagi sama suaminya ya. Dia bilang, "Mas, saya baru 2 kali haid nih, kalau mau rujuk boleh dah," gitu. Nah,
dipancing pakaian seksi lagi. Ya, udah 2 bulan dipuyeng nih. Ya, terus akhirnya suami tergoda mau kembali, ya. Maka ketika dia rujuk, itu kan rujuk cukup dengan kata-kata atau dengan melakukan action berhubungan. Maka ketika dia berhubungan itu jatuhnya jinah, ya, karena udah 3 kali dia head, tapi dia bilangnya 2 kali. Nah ini nggak boleh, harus dia ngomong apa adanya. Ini udah 3 kali head nih, berarti harus nikah ulang dari dari awal lagi. Ada saksi, mahar, atau ada wali. Nah seperti itu. Atau kebalikannya, misalnya istri udah nggak mau sama suaminya lagi, ketika dicerai ternyata dia lagi hamil. Karena dia udah nggak mau lagi, maka dia bohong, saya udah selesai masa idah, padahal dia sedang hamil dan dia udah punya pasangan yang baru rupanya. Laki-laki lain. Nah, ini juga nggak boleh, karena istri yang sedang hamil di dalam rahimnya ada janin itu nggak boleh berhubungan, dia harus sampai melahirkan masa idahnya. Tapi karena dia menghindar dari suaminya, ya, maka dia bilang saya udah 3 kali head, padahal lagi hamil. Nah itu juga nggak boleh, makanya hati-hati, ya, ya. Nah ini yang di sini kita membahas tentang tolak yang roja'i, ya, tolak yang bisa kembali, ya, sampai 2 kali. Jadi gimana? Ya misalkan ya, suami menceraikan istrinya, ya, lalu dalam masa idah suaminya kembali atau rujuk kepada istrinya, ya, atau setelah istrinya lewat masa idah dia melakukan pernikahan kembali dengan istrinya, maka itu jatuh yang pertama, ya. Setelah dia rujuk dengan cara rujuk atau dengan cara nikah kembali, maka jatuh yang pertama. Lalu setelah beberapa bulan, ya, atau berapa tahun ribut lagi nih suami istri. Nah, terus suami mentalak lagi istri, ya. Lalu setelah mentalak dalam masa idah dia rujuk lagi, atau setelah lewat masa idah dia nikah lagi, ya, maka ini jatuh yang kedua, talak yang kedua, ya. Nah lalu setelah dia udah rujuk, ya, terus ada masalah lagi, suami menceraikan lagi istri, maka ini jatuh talak 3, udah nggak boleh lagi itu kembali itu, ya. Nah kalau marotani cuma 2 kali tadi, ya, baik dia rujuk atau nikah ulang, nah itu boleh 2 kali. Tapi kalau udah yang ketiga, maka suami udah nggak boleh lagi kembali kepada istri. Syaratnya kalau mau kembali, istri harus dinikahkan dengan orang lain, ya. Ada 4 syaratnya. Yang pertama, istri harus betul-betul dinikahkan, bukan nikah main-main, ya, cuman buat syarat. Yang kedua, digauli sama suami yang kedua, ya, harus digauli nih. Terus yang ketiga, ya, tadi yang pertama apa? Nikah kembali, digauli. Terus yang ketiga apa? Cerainya harus karena takdir, ya, cerai dengan suami kedua karena takdir, ya, bukan disiasatin. Baru yang keempat, suami boleh kembali setelah masa idahnya selesai. Jadi setelah dia cerai dengan suami yang kedua, masa idahnya udah selesai, baru boleh dinikahin. Kenapa harus gitu? Karena ada nih, ya, istri yang udah ditalak, ya, sampai talak 3, dia menikah lagi tanpa melalui pernikahan dengan laki-laki lain. Nah ini nggak boleh, ya, maka dia hukumnya zina. Atau
disiasatin. Nih suami yang pertama pengen kembali, dia orang kaya, ya kan, dibayar tuh orang untuk nikahin istrinya. Nih, kamu saya bayar ya, tolong nikahin istri saya, tapi jangan disentuh nih, jangan diapa-apain. Nah, nanti setelah beberapa hari udah kamu ceraiin dah, gitu. Yang penting buat syarat. Nah ini nggak boleh. Ini namanya nikah muhalil. Nikah muhalil apa? Nikah untuk menghalalkan istrinya agar bisa kembali lagi kepada suaminya yang pertama. Nah nikah muhalil ini nggak boleh dilarang karena ini nikah main-main. Ya, jadi nikahnya harus benar-benar. Tadi kan syaratnya nikah harus benar-benar, nggak boleh main-main. Nah ini nikah muhalil namanya, syarat untuk menghalalkan. Nah ini untuk supaya bisa kembali lagi sama istri pertama. Nah itu nggak boleh nikah main-main seperti itu. Ya, nah jadi marotani seperti itu ya. Jadi 2 kali baru bisa. Kalau yang ketiga nggak boleh, dia harus melalui nikahan dengan orang lain dulu. Selanjutnya fa'imsakum bi ma'ruf, maka suami bisa menahan istri, maksudnya maka tahanlah ya, atau maka rujuklah bi ma'ruf dengan cara yang baik. Artinya suami ketika dalam masa idah ya, itu suami berhak untuk kembali lagi kepada istri. Bahkan menurut ulama suami ya boleh memaksa istri untuk kembali lagi kepada dirinya. Tapi zaman sekarang nggak ada yang memaksa seperti itu ya. Ya itu selama masa idah suami masih mempunyai hak atas istrinya, artinya boleh dia kembali lagi gitu, seperti itu ya. Dan dalam kembali lagi dalam rujuk ini suami harus ma'ruf. Ma'ruf artinya apa? Ini yang kemarin ditanyakan ya, ada ma'ruf, ada ihsan nih. Nanti bisa dijelasin. Ya, ma'ruf artinya dia berbuat kasih sayang terhadap istrinya, dan dia rujuk atau kembali ini karena ma'ruf, karena baik, niatnya niat yang baik gitu. Niatnya niat yang ma'ruf. Jadi jangan sampai dia rujuk atau kembali niatnya karena niat yang nggak baik atau niat jahat. Dia lihat, waduh mertuanya masih kaya nih, punya usaha. Nah, dia udah mentalak, udah rujuk dulu, dah kembali lagi. Kesempatan untuk meres keluarganya gitu ya, mumpung masih banyak uang nih. Nah itu niatnya udah beda, berarti nggak ma'ruf dia ya. Jadi ketika dia rujuk harus niatnya dengan niat yang baik ya, dan dengan penuh kasih sayang kepada istrinya. Nah, seperti itu ya. Au tasrihun bi ihsan, atau kalau mau melepaskan ya atau mau menceraikan dengan ihsan. Nah, ini kemarin pertanyaan Pak Nur ya. Apa bedanya ma'ruf dengan ihsan? Nah, di sini Allah mengatakan ketika ingin rujuk maka harus dengan ma'ruf, tapi ketika melepaskan atau menceraikan istri harus dengan ihsan. Secara bahasa ma'ruf dengan ihsan itu sama, artinya baik ya. Nah tapi secara istilah ya, secara ini istilah bahwa ma'ruf itu adalah perbuatan baik ya. Kebaikannya ini berdasarkan dari adat, budaya ya, terus kebiasaan masyarakat. Nah itu ya ma'ruf ya. Ketika dia dilihat baik menurut adat, budaya dan bahasa ya, itu maka disebut ma'ruf. Nah kalau ihsan itu berbuat baik bukan hanya berdasarkan akal, rasa, budaya, tapi juga harus berdasarkan syariat-syariat dari Al-Quran dan hadis ya. Nah ini lebih berat lagi ihsan. Dia sama-sama berbuat baik, tapi ihsan harus ada berdasarkan syariat dari Al-Quran dan
hadis ya. Misalkan ketika mentalak syariatnya apa, dia harus menanggung istrinya, anaknya ya kan. Nah terus harus ngikutin syariat. Nah ini menunjukkan bahwa Islam memudahkan buat orang yang rujuk, cukup dengan ma'ruf, artinya dengan kebiasaan masyarakat sehari-hari udah cukup ya. Misalnya begini baik, udah cukup itu ya. Tapi kalau bercerai maka dia harus ihsan, berbuat baiknya secara ihsan, artinya harus sesuai dengan syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis ya. Artinya perceraian itu dipersulit dengan apa? Dengan harus dia mengikuti syariat-syariat Islam. Itu jelas ya Pak ya, bedanya ma'ruf dan ihsan ya. Saya juga baru dapat Pak. Yeah. Jadi mana? Wa imsaku bima'rufin au tasrihun bi ihsan. Jadi suami bisa menahan atau rujuk dengan cara ma'ruf dan melepaskan istrinya juga dengan ihsan, artinya dengan cara-cara yang baik. Wala yahillu lakum, dan tidaklah halal bagi kalian anta huju ya. Artinya apa? Tidak halal bagi kalian bahwa kalian mengambil mimma dari apa yang ataitumuhunna, apa yang telah diberikan ya oleh kalian kepada hunna ya, mereka istri-istri kamu. Sayan sedikit pun. Maksudnya gini ya, jadi ketika suami mau nikah itu kan memberi mahar, mas kawin ya. Nah itu tidak boleh ketika mau cerai ya, atau saat cerai diminta lagi itu mas kawinnya. Kalau kata orang Betawi ntar borok sikut itu. Udah dikasih diminta lagi. Ntar borokan tuh sikut itu ya. Atau misalkan suami memberikan hadiah ya, karena seneng ya sama istrinya, namanya pernikahan apalagi masih baru-baru, ulang tahun istrinya dikasih hadiah motor. Nanti ulang tahun yang berikutnya ini masih baru-baru nih dibeliin mobil, saking senengnya gitu ya. Dan kebetulan dia juga mampu untuk ngasih hadiah gitu. Maka suami ya di saat dia cerai nggak boleh, bahkan di saat dalam masa perkawinan ya sebelum cerai itu juga nggak boleh diminta apa yang sudah diberikan kepada istri ya. Tadi apa nanti borok sikut kata orang Betawi itu ya, jadi nggak boleh diminta lagi ya. Misalkan ya suami ini benar-benar butuh nih, dia udah nyoba minjem ke sono nggak dapat, minjem ke sini nggak dapat, sedangkan dia benar-benar butuh misal untuk nutupin utangnya atau nutupin usahanya. Nah, dia benar-benar butuh banget, udah berusaha kemana-mana nggak dapat, terus dia inget nih, wah iya dulu kan saya pernah ngasih mahar nih sama istri 100 gram emas, boleh kali dipakai gitu ya. Nah ini nggak boleh diminta, dipinjem ya. Jadi dipinjem, dan kalau dipinjem berarti harus dikembalikan ya. Nah jadi begitu, nggak boleh ya apa yang udah diberikan kepada istri diminta ya, dia harus dipinjem kalau emang benar-benar butuh. Jadi jangan nanti begitu mau cerai dia udah ngasih mobil, dijual dulu deh mobilnya. Atau dia udah ngasih rumah nih, saking sayangnya sama istrinya dibeliin rumah nih, ya kan buat kamu nih gitu. Begitu mau cerai rumah dijual dulu biar bisa diambil. Nah itu nggak boleh ya. Jadi apa yang sudah diberikan maka tidak halal bagimu diambil lagi ya hartanya. Enggak halal ini. Di sini dikatakan mana tadi?
wala yahillu, maka tidak halal ya, dan tidak halal lakum bagi kalian antahujju, bahwa kalian mengambil mimma ataitumuhunna, apa dari apa yang telah diberikan kepada istri-istri mereka, sayan sedikit pun ya. Jadi nggak boleh itu sedikit pun apa yang udah diberikan kepada istri nggak boleh diminta lagi. Illa ayyakhofa ya, kecuali bahwa keduanya takut ala yukima ya, bahwa keduanya takut tidak dapat menjalankan hududallah, hukum-hukum Allah. Fa in hibtum, maka jika kalian takut ala yukima hududallah ya, bahwa kalian tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah ya, fala junaha alaihima, maka tidak ada dosa atas keduanya bimaftadat bih ya, untuk memberikan harta itu. Nah ini jadi kalau misalkan suami istri ya, ini ada pihak ketiga ya, misalnya pihak ketiga sebagai wali atau sebagai saksi atau sebagai sesepuh lah ya, yang ditokohkan itu melihat suami istri ini nggak bisa nih menjalankan hukum-hukum Allah, misalnya suaminya pemabuk, istrinya suka berjudi. Nah ini kalau misalkan hartanya nggak diamanin bisa habis, nanti kasihan anak-anaknya gitu. Apalagi kalau udah gila judi kan apa aja habis. Begitu juga orang yang mabuk ya, apa aja nanti dijual buat beli segala macam minuman. Nah maka itu boleh seperti itu ya, diambil oleh pihak ketiga. Atau ya, nah ini beda ya, kalau talak tadi kan hak suami ya, memberikan talak kepada istri ya, dan suami tidak berhak ketika suami mentalak istri, maka suami tidak berhak mengambil harta yang sudah diberikan. Jadi asalnya seperti itu, bahwa suami tidak berhak mengambil harta yang sudah diberikan kepada istrinya, itu asalnya. Tapi kalau misalkan hulu ya, terjadi hulu artinya istri menggugat suami cerai ya, misalnya karena suaminya galak atau suaminya berbuat zolim atau berbuat kemungkaran, istrinya takut ntar nular ya, jadi zolim terhadap istrinya atau berbuat kemungkaran, maka dia menggugat cerai suaminya. Nah suaminya nggak mau nih bercerai dengan istrinya, maka dia boleh menggugat, itu namanya hulu, dengan syarat dia harus membayar ya apa yang sudah diberikan kepada istrinya ya. Jadi dulu udah pernah diberikan mahar, dulu pernah dikasih hadiah waktu ulang tahun atau waktu dia ada melahirkan diberi hadiah, pokoknya suami senang waktu itu, maka itu harus dikembalikan. Kecuali kalau suaminya rela ya, ketika dia cerai istrinya menggugat cerai, dia rela, ya udah nggak apa-apa, ambil aja itu harta, saya masih ada kok, masih banyak, udah nggak apa-apa silakan ambil. Nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau suaminya nggak rela ya, ketika dia menggugat cerai ya, dia nggak rela hartanya, maka istri harus mengembalikan semuanya. Ini sebagai tebusan ya. Jadi hulu ini kebalikan dari tolak ya. Kalau tolak, suami nggak berhak mengambil apa yang sudah diberikan kepada istri, sedangkan hulu istri justru harus mengembalikan apa yang telah diberikan oleh suami, maka dia harus bayar iwat ya. Nah itu namanya iwat ini. Apa itu iwat? Itu pengganti, mat iwat, mat pengganti. Yaitu apa? Yaitu berupa mahar, hadiah-hadiah yang telah diberikan. Nah itu namanya iwat ya. Maka istri harus mengembalikan. Nah itu hulu jadi namanya.
Fala junaha alaihima, maka tidak ada dosa bagi keduanya fi maftadat bih, ya, untuk membayar tebusan. Jadi kalau dulu kalau dia diminta untuk ngembaliin, ya udah berarti nggak ada dosa, keduanya sama-sama suka. Tilka hududullah, itulah hukum-hukum Allah. Fala ta'taduha, maka janganlah kalian melampaui batas, ya. Jadi hukum-hukum Allah ini jangan dilanggar, ya, baik itu rujuk, terus ila, idah, ya, terus li'an, jihad, pokoknya hal-hal yang hukum-hukum Allah itu jangan dilanggar, ya. Allah mengatakan itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah dilanggar atau jangan melampaui batas. Wa maid yatta'ada hududallah, maka barang siapa yang melanggar atau melampaui batas hukum-hukum Allah, faulaika humud zalimun, maka mereka termasuk orang-orang yang zalim, ya. Nah, jadi pentingnya mempelajari tentang ilmu ini, talak, terutama buat remaja-remaja nih yang baru nikah. Jadi ketika dia mau nikah harus udah ada nih ilmu tentang tolak, rujuk, ya. Jangan nanti begitu nikah emosi dikit, saya cerai kamu. Nah, makanya perlu dipelajari ini, ya. Bukan hanya untuk yang udah nikah aja, justru yang belum nikah pun perlu ini belajar seperti ini. Tujuannya apa? Tujuannya agar dia paham, ya, nanti ketika dia menjalani rumah tangga, ya, dia menjaga kata-kata, menjaga ucapannya agar tidak sembarangan dia mengucap, ya. Karena ketika dia mengucap meskipun dengan main-main itu jatuh juga itu hukumnya, ya. Nggak nurut lo, gue cerai lo, cuman iseng aja begitu jatuh itu. Makanya ini harus juga boleh buat belajar orang yang pranikah atau sebelum nikah, ya. Nah, itu. Ini saya rasa udah selesai nih kayaknya nih. Masih panjang, ya. Ya boleh tanya jawab. Wah, Pak Arif selalu nomor 1 deh. Sekarang waktu ini suruh cepet sih, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwasanya jin dan manusia punya kewajiban yang sama punya Allah, dan jin pun nggak punya nabi sendiri, nabi dan rasulnya adalah Allah. Yang saya tanyakan, aturan seperti ini apa juga aturan jin juga, kalau Allah juga gini, dan pokoknya berlaku untuk jin. Barangkali Bapak tahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan di luar ini deh. Ya. Tapi yang pasti, ya, itu ketika Rasulullah baca Al-Quran, jin juga mendengarkan. Artinya dia juga ikut mengikuti gitu apa yang ada di Al-Quran. Bahkan ada surat yang namanya surat jin. Tentang jin itu, ya. Tapi kalau berlakunya apakah sama antara manusia dan jin, itu wallahu alam, saya belum tahu ilmunya seperti itu. Hah? Kenapa? Belum sampai sana. Mudah-mudahan kayak partner dapat pas minggu berikutnya, ya. Ya, silakan Pak Ketua. Mau nanya, tadi kan prinsipnya talak pertama bisa muncul lagi, talak terus yang 3 berbeda lagi. Pertanyaan saya, yang talak pertama itu kalau mau muncul lagi itu apakah dinikahkan lagi? Makanya kayak apa itu? Atau cukup aja Iya. cukup itu aja misalnya. Terus yang ketiga, seandainya udah nikah sama orang lain lagi minta Allah dan mulai lagi kan boleh. Nah itu apakah nanti berlaku kayak yang pertama lagi? Langsung baru nanti kalau kita nikah lagi orang lain. Mungkin
Mungkin itu. Terima kasih. Ya, ya, baik ya. Jadi yang pertama pertanyaannya bagaimana cara talaknya, apakah nikah ulang dipanggil orang. Nah ini lihat dulu masa idahnya udah selesai apa belum. Masa idah kan 3 kali kuru ya, ini untuk orang yang subur, suci dan merdeka ya. 3 kali kuru artinya 3 kali haid, 3 kali suci ya. Nah kalau dia dalam masa idah ya, artinya belum 3 kali haid, misal baru 2 kali haid, suami udah puyeng gitu ya, nggak tahan, dia mau kembali lagi, maka ya kalau dengar puyeng Pak Sis ya, maka itu cukup dengan kata-kata aja, saya mau kembali lagi gitu, atau dengan action langsung bergaul dengan istrinya, udah itu jadi rujuk. Tapi kalau seandainya tergantung. Tapi kalau misal dia udah lewat dari 3 kali kuru ya, udah masa idahnya udah lewat, maka dia harus nikah ulang. Nikah ulang dengan mahar, saksi, wali yang seperti itu. Meskipun nggak harus rame-rame gitu, udah cukup keluarga aja. Ya. Enggak, itu kan kalau buku nikah secara negara ya. Kalau secara agama udah sah gitu. Jadi udah nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua belum nih. Ya udah. Mau bertanya tentang nikah kontrak. Bagaimana hukumnya di dalam agama Islam? Karena ada jangka waktu berakhir. Itu aja. Ya. Baik, Ibu siapa? Bu Lia. Ya, Ibu Lia, Ibu Lia ya. Ya, Ibu Lia, ini mut'ah ini ya, atau kawin kontrak ya. Itu dari Syiah ya. Jadi itu Rasulullah jelas-jelas melarang adanya kawin kontrak. Dulu sebelumnya dibolehkan ya, tapi Rasulullah akhirnya menghapus atau dia ngeluarin pernyataan hadisnya bahwa mut'ah atau kawin kontrak itu dilarang ya. Karena nggak boleh gitu. Itu kan Syiah. Kalau Syiah kan justru orang yang nikah mut'ah atau kawin kontrak itu mendapatkan pahala yang besar. Jadi nanti misal di Jawa dia nikah 3 bulan selesai, udah pindah lagi dia ke Sumatera tugas nikah lagi dengan wanita yang di sana, ntar 6 bulan selesai nikah lagi. Nah itu nggak boleh, itu ajaran Syiah. Mungkin kalau Syiah itu bagus, berpahala, tapi kalau menurut ajaran Islam Rasulullah tegas mengatakan itu dilarang, nikah mut'ah ya, kawin kontrak. Itu jelas Bu hadisnya dan sahih ya Bu Lia ya. Tadi Pak ini baru satu, yang satu lagi tadi apa? Oh iya. Oh iya. Nah ini pertanyaannya bagus ini. Apakah kalau udah talak 3 terus sudah dinikahin lagi sama orang lain terus kembali lagi, apa berlaku lagi gitu? Nah, ini juga saya belum tahu nih ilmunya. Apakah dari nol lagi gitu peraturannya gitu? Ibaratnya kapal bensin dari nol ya. Jadi ntar buat main-main kalau gitu Pak. Ya sebaiknya sih nggak perlu seperti itu ya. Karena udah talak 1, 2, 3 udah nikahin terus kembali lagi diulang lagi, itu nggak boleh sebenarnya. Ya berarti udah mending kalau emang enggak aja. Ya. Waalaikumsalam. Saya mewakili Pak Haji Rate mau berkata tapi malu kan. Saya mewakili aja Pak. Boleh. Pak, kalau kawan lari boleh nggak? Saya bilang kan enggak. Masa kalau mau lari itu aja nggak boleh. Mungkin kalau yang Pak Ustaz lebih aktif.
Jadi itu kawin lari itu yang nggak pakai wali orang tua ya. Nah itu orang tua nggak setuju gitu ya. Nah lihat ininya juga kasusnya, karena syaratnya kan harus ada wali dari orang tua, kecuali ya kalau misalkan dia wanitanya ini mu'alaf ya kan, mu'alaf juga kan nggak boleh diwaliin sama yang non muslim, harus sama ya. Ya misal kasusnya apa ya, misalnya ibunya mau nikahin sama laki-laki pilihannya karena dia yang melunasi semua utang-utangnya. Nah dia nggak mau. Nah ini dia ada pasangannya yang dia cintai. Ya, dia bilang saya mau nikah sama ini, ibu nggak setuju misalnya, bapak juga nggak setuju, pokoknya kamu harus sama ini karena dia udah melunasi utang-utang bapak gitu. Ya. Nah itu dalam kasus ini akhirnya dia nikah. Nah yang waliin hakim wali ya, itu boleh kalau yang nikahin hakim wali, tapi ya secara ini juga nggak boleh sama orang tua melawan gitu ya. Secara hukum boleh ya hakim wali menikahkan kalau orang tuanya nggak mau menjadi wali ya, tapi alangkah baiknya itu atas izin dari orang tua, karena disitulah keberkahannya ya. Kalau secara hukum wali hakim ya boleh menjadi wali ya, meskipun orang tuanya ya misalnya jauh di mana gitu, nah itu boleh seperti itu. Ya sah tapi nggak ada keriduan nanti dari orang tua. Nah, mending orang tua dibujuk, dirayu gitu, seperti itu. Nggak perlu lari-lari lah, capek lari-lari juga ya Pak. Pak Markoni mau nanya gak Bapak? Ada lagi? Cukup nih kita hotmil Quran ya. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhum ma nasina wa alimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa membaca dan menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa memahami Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.